Elon Musk. Lagi-lagi kita bakal ngomongin Elon Musk. Dan kalau kalian cukup aktif di sosial media, pasti banget kelewatan sebuah berita tentang kejadian yang kurang menyenangkan dan langsung menjadi perdebatan di publik tentang apa yang Elon Musk lakukan pada saat pelantikan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Ya, the salute. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Iya, dia melakukan gerakan itu di tengah pidato dan itu menjadi concern banyak orang tentang what's going on, kenapa dia melakukan itu dan bagaimana sih kira-kira netizen merespon ya tentang apa yang dilakukan sama Elon Musk di pidato tersebut. Elon Musk adalah orang yang mungkin sudah punya power yang cukup besar. Dia CEO Tesla, SpaceX, punya Twitter, dan lain-lain, dan banyak banget lah. Dia juga salah satu orang terkaya di dunia, dan menjadi salah satu backer dari Trump, dan akhirnya Trump menang, dan dia akhirnya resmi menjadi salah satu agensi pemerintahan lah, ketuanya gitu. Kalau nggak salah namanya dibecandain jadi DOGE, Department of Government Efficiency. Semacam tim yang bikin pemerintahan itu menjadi lebih efisien lah, kira-kira begitu. Jadi dia udah kaya, udah punya jabatan, sekarang dia punya pangkat. Dan beberapa hari lalu adalah acara pelantikan Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Dan beberapa orang bikin pidato, salah satunya adalah Elon Musk. Tapi tiba-tiba pada saat pidato, dia melakukan sebuah gerakan gestur tubuh yang tanpa harus kalian googling, kalian langsung mengeh kayak one thing gitu. Ngerti kalau one thing that really langsung ada di kepala semua orang. Itu adalah salam pelukis gagal. Ya, gue coba untuk mainkan kata-katanya biar video ini tidak hilang dari YouTube. Nah, di situ mulai ada orang pada ribut di sosial media, yang nggak suka sama dia, yang pendukung dia ngebelain dan lain-lain. Dan di sini yang mau gue bahas. Jadi orang-orang langsung pada tahu lah kalau itu salam Om Kumis. Dan salam Om Kumis itu sangat dihindari di Amerika karena mereka punya sejarah yang cukup kelam bagaimana mereka berperang di Perang Dunia Kedua melawan musuh besarnya yaitu Om Kumis. Dan dari kita sekolah kayak juga udah diceritain gitu bagaimana Perang Dunia Kedua sekacau apa dan hal-hal parah apa yang dilakukan sama Om Kumis. Jadi hal itu sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat hal yang nggak nyaman untuk lo lakuin di publik, apalagi di depan banyak orang dan apalagi di atas panggung. Nah, di sini banyak yang belain Elon Musk kalau lu pada cuman ngeliatin potongannya doang, lu nggak nonton full video klipnya. Tentu saja kalau gue taruh ini sekarang gitu ya di full video clip, ya kayaknya bakal copyright dan bakal apaan sih konten panjang-panjang cuma liatin full video clipnya bisa gue lihat sendiri di YouTube. No, ya lu pada cari sendiri aja di YouTube ya. Nah, di sini gue mau tampilin cuplikan yang jauh lebih panjang durasinya dan apa ya aja yang dilakuin gitu. Jadi konteksnya nggak hilang. Yes! This is what victory feels like. Yeah. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. This You know, there are elections that come and go. Some elections are, important, some are not. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Nah, di sini banyak orang bilang kalau sebenarnya yang dia lakuin adalah my heart goes to you. Dia membuat gestur my heart goes to you. Dan itu adalah gestur yang sangat aneh untuk mendeskripsikan my heart goes to you. Bahwa hatiku untuk kalian semua kan bisa, like ya kan? Atau kayak Keanu Reeves gitu kan, ada dia gerakannya gini gitu loh. My heart goes to you, my heart goes to you. Atau masih bisa yang lebih panjang ke depan gitu kan, ke gini gitu. Kenapa harus 135 derajat? Nah, itu. Jadi perdebatannya gitu ya, lu pada nggak nonton full video klipnya. Yang kedua adalah itu gestur my heart goes to you. Nah, ada lagi pembelaan yang lebih seru yang bilang bahwa kalau Elon Musk itu tidak melakukannya dengan maksud salam Om Kumis, melainkan dia melakukan Roman salute, salam Roman. Jadi itu bukan salam nasi. Dan lagi-lagi sayangnya kalau kita Wikipedia sebentar, kita bisa baca di situ bahwa the Roman salute, also known as the salute, is a gesture which is the right arm is full extended, facing forward with palm down and finger touching. Iya, bisa jadi itu memang bukan salam Om Kumis, tapi salam Roma. Tapi salam Roma itu salam. Dan bahkan kalau di Wikipedia sendiri kalian bisa baca kalau ini benar-benar diadaptasi sama fasisme di Italia dan habis itu juga diikutin sama fasis di Jerman. Tentu saja yang kita maksud adalah pelukis dari Austria. The salute was gradually adopted by the Italian regime. It was then adopted as the Iya, itu yang disensor tulisan nasi. So, gimana ya? Gini, menurut gua kita tuh harus belajar tentang konteks sih. Maksudnya, ya
Bisa jadi salut-salut itu tuh dulunya artinya nggak begitu, tapi sekarang kan artinya begitu. Tapi kalau lu mengarah ke masa lalu ya lagi-lagi konteksnya mau kemana nih? Gini deh, kayak simbolnya Om Kumis aja gitu. Simbol Om Kumis itu simbol swastika. Kalau lu gambar simbol swastika sekarang, udah pasti banyak otak orang itu ngarah ke Om Kumis. Yang dimana kalau lu juga cukup terpelajar, lu juga tahu kalau swastika itu dulu banget sebelum Om Kumis pakai itu artinya adalah arti yang baik, well-being gitu. Nggak ada hubungannya sama fasisme. Bahkan sampai sekarang gitu ya, di Cina, India, di Asia gitu, simbol itu masih simbol yang dianggap sebagai simbol yang baik, bukan simbol yang berhubungan dengan Om Kumis. Karena dari keagamaan, kebudayaan gitu, nggak ngarah ke Om Kumis. Dan memang faktanya Om Kumis ngambil itu dari situ ya kalau nggak salah ya. Tapi ada beberapa sumber yang bilang kalau katanya itu dari bangsa Nordik dan lain-lain. Tapi intinya Om Kumis ngambil dari situ untuk dipakai ke lambang partainya. Dan sekarang gampang, lagi-lagi konteks sejarahnya udah jelas. Sekarang kita lihat intensi lu apa? Intensi lu menggambar simbol itu untuk Om Kumis atau apa? Apa intensi lu? Nah itu. Begitu juga dengan salutasi dari Bapak Iloma. Dia ini salutasinya untuk apa? My heart goes to you, Roman salut, atau hoist the ha. Dan ada satu lagi pembelaan di Twitter yang rame bahwa banyak banget loh sosok-sosok orang Demokrat yang kalah di pemilu itu melakukan salutasi kayak gini. Yaitu adalah gambar kayak gini gitu, politisi yang melakukan salutasi Jerman. Tapi ya lagi-lagi ini pakai jurus yang kemarin, nggak dilihat konteksnya. Ini orang lagi mensalutasi atau menggunakan tangannya untuk menjelaskan sesuatu, terus di screenshot. Dan ternyata jawabannya adalah to do the work of helping our nation see what can be, unburdened by what has been, and see the vision of the future, respecting our past. yes, jawabannya adalah orang menggerakkan tangan untuk menjelaskan sesuatu, bukan untuk mensalutasi. Di sisi lain, Elon Musk, kita udah putar videonya, dia tidak lagi menjelaskan sesuatu, dia lagi mensalutasi. Dan yang paling ramai di sini adalah orang-orang yang jelas-jelas ultranasionalis. Setidaknya ini yang gue baca ya di informasi, kalau dia emang jelas-jelas proud to be white supremacist gitu. Dia ngomong di podcastnya, dan dia bangga gitu ngeliat Elon Musk melakukan itu, karena dia melihat bahwa ini kebangkitan kaum dia. Jadi udah dikonfirm sama orang-orang yang gak suka nasi. Dan ini dikonfirm sendiri sama orang-orang yang mepet sama nasi. That was a straight up like Sig Heil, like loving him energy. That was like a straight up. Yang belain Elon Musk, yang nolak kalau Elon Musk masih tidak melakukan salutasi adalah para fansnya atau para pendukung dari kubu dia. To be clear, gue tidak mendukung Trump, gue tidak mendukung Kamala Harris. Lu tahu bahwa gue nggak bisa mendukung mereka, gue nggak bisa voting di sana. Gue juga nggak menjadi seseorang yang kayak hater nomor satu Elon Musk, Trump dan lain-lainnya. Ada beberapa kebijakan yang gue setuju, ada beberapa kebijakan yang bisa gue kritik. Dia adalah orang yang bisa kita kritik, dan tentu saja semua orang bisa kita kritik. Dan mengkritik Elon Musk bukan berarti kayak kurang kerjaan atau gimana. Amerika jelas bahwa kebijakan-kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap dunia, bukan cuman di negaranya dia sendiri. Dan Elon Musk ini terlebih lagi posisinya sudah pelayan publik, sudah public servant. Dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan yang melayani masyarakat. Maka semakin sah, jadi sudah sah dibikin lebih sah lagi untuk dia bisa dikritik sama banyak orang. Dan bayangin sekarang, orang yang punya tenaga, kewenangan, power, akses, dan resource untuk melakukan banyak hal, itu melakukan salutasi seperti tersebut. Sudah sangat sewajarnya dikritik. Tapi ini opini gue nggak mau belain Elon Musk, ini hanya dugaan gue atau asumsi gue. Gue adalah orang yang cukup mengikuti kehidupan Elon Musk, lalu udah tau lah video-video gue juga banyak yang bahas dia. Apalagi pada saat dia membeli Twitter, gue jadi kayak semakin ragu kalau dia adalah orang kaya yang profesional menjadi kaya gitu. Dia kayaknya lagi di fase dimana dia tuh lagi menjadi rich boy, ngerti gak sih lu? Bukan rich boy secara fisik, tapi mentally gitu, menjadi orang yang lagi senang dapat panggung, dapat perhatian, dapat acknowledgement dari banyak orang, dapat banyak fans. Dan apa yang dilakukan itu bukan memberikan simbol, memberikan pesan, memberikan sinyal kepada orang-orang kalau dia itu adalah Om Kumis atau pengikut Om Kumis. Lagi-lagi ini asumsi gue ya, sangat bisa jadi salah, sangat bisa dikritik. Dia itu, dan ini bukan buat ngebelain ya, lu tahu di video-video gue banyak gue nggak suka sama argumen dia, terutama yang ini nih, video terakhir nih baru-baru ini yang dia pura-pura jadi gamer. Tapi yang dia lakukan bukan untuk membuat dirinya terasosiasi dengan Om Kumis, melainkan itu adalah edgy, ngerti gak sih, edgy boy. Kayak anjir, gue dapet panggung, gue bisa melakukan apa yang gue lakuin ini gitu. Nggak yang kayak ngasih sinyal kalau gue adalah itu. Dan dia tahu konsekuensinya gitu. Dan dia sangat suka diomongin sama media, dia sangat suka menjadi pemberitaan. Jadi dia ngelakuin itu ya karena edgy aja. Tetap tidak bisa dimaklumi ya, tetap tidak bisa seorang public servant melakukan simbol-simbol gestur seperti ini dengan sangat sengaja di depan publik, tetap mesti disalahin. Tapi in my opinion, ini bukan untuk bahwa dia itu adalah Om Kumis. Ini adalah dia cari perhatian, being edgy, nunjukin kalau dia itu udah berhasil dan dia seneng sama kemenangan ini, dan dia bisa melakukan hal yang ini tanpa menerima konsekuensinya. Tetap salah. Tetap salah ya. Dan bayangin, dia posisinya sekarang menjadi salah satu agensi pemerintahan yang bakal ngurus-ngurus kepentingan rakyat, tapi dia menggunakan powernya
untuk melakukan hal-hal edgy kayak gini. Tapi gimana kalau menurut kalian para fans Elon Musk? Apakah itu harusnya hal yang diwajarkan, tidak perlu dibesar-besarkan, atau kalian punya pembelaan? Atau kalian punya argumen lain kira-kira sebenarnya apa maksud dari Elon Musk? Atau kalian setuju kalau dia itu being edgy kid aja? Komen di bawah. Dan silakan koreksi gue kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Dan kalau kalian suka sama pembahasan politik di Amerika dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Disclaimer ya, gue bukan ahli politik Amerika, gue bukan orang yang kayak terjun langsung gitu membahas bikin tesis tentang politik Amerika. Gue orang yang seneng aja gitu ngikutin apa yang terjadi di Amerika sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and tapi ini cerita dikit deh sebelum akhir ini. Lu tau kan edgy kid gitu? Karena itu pernah terjadi di kayak waktu itu gue pernah ke event cosplay, ada orang yang jadi tentara itulah, terus yang ada yang edgy langsung pada melakukan salutasi itu. Konteksnya kan mereka bukan menjadi fae gitu loh, tapi mereka being edgy kid, ngerti gak sih lo? Ih, edgy banget lo gitu, bercandaannya pinggir jurang, ngerti kan? Nah, ini yang gue rasain di Elon Musk itu. Jadi stay clean and sound. No, this is not. Yaudah lah, pokoknya stay clean and sound. Enggak, gini doang salutnya. Jangan manggil taksi di Jerman.